Karena kelak di akhir zaman, kata Nabi, terbuka bebas. Semua kehidupan di dunia ini merajalela perzinahan, maksiat dan lain sebagainya. Semua orang jauh daripada ibadah, jauh daripada nilai agama, jauh daripada solat. Orang solat bukan untuk Allah, tapi orang solat untuk manusia. Kalau sudah 7 tahun, suruh solat. Kalau tak mau solat, pada 10 tahun, pukul. Coba Bapak Ibu bayangkan hari ini. Kita lihat. Yang banyak datang ke masjid, yang sudah mau mati atau masih lama mati. Akhir zaman itu, penghuni masjid itu bukan lagi anak muda. Kalaupun anak muda, mereka datang ke masjid itu bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah. Tapi mereka untuk pamer dan bermegah-megahan. Maka ketegasan orang tua dari hari ini, kalau kita tak bisa tegas kepada anak, kalimat ku anfusakum tak berlaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahi. Allah jadikan rumah tangga yang kokoh. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang saleh dan salihah. Istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan. Kemudian kita dianugerahkan anak-anak generasi-generasi pejuang agama di tengah hilangnya nilai-nilai agama. Mudah-mudahan kita punya generasi-generasi yang meninggikan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah berapa lama kita tak bertemu? Cukup lama, 2 bulan. Mak lama juga. Perasaan mana Ustaz Fajri tadi? Lah kabur. Iya 2 bulan Ustaz. Bulan. Iya juga ya. Astagfirullahaladzim. Yang pertama entah kemana. Oh, yang pertama berangkat sama Ustaz Fajri. Iya Ustaz Fajri. Yang kedua istri melahirkan. Jadi berkat doa Bapak Ibu semua, alhamdulillah istri saya sudah melahirkan. Makanya malam hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan saya mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan anak yang lahir ini kelak menjadi pejuang agama. Menjadi anak yang faqih dalam bidang ilmu agama di tengah hilangnya orang-orang yang alim di bidang agama. Kenapa saya sampaikan demikian? Tidak, nama anak ini saya ambil dari kegalauan saya terhadap hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata dalam hadisnya itu, kelak di akhir zaman itu kata Nabi, kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Kata Nabi kelak di akhir zaman itu yang banyak
itu kathirul khutbah, penceramah banyak, dai banyak. Tapi yang faqih itu sedikit, kata Nabi. Nah, saya ngambil yang itu. Karena galau dengan nama itu, saya ambil nama anak saya Faqih Muhammad Al-Awwah. Muhammad Al-Awwah, Awwah saya ambil dari nama sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hud. Dalam surat Hud itu ada 2. Inna Ibrahima lahalimun awwahun. Kemudian kalimat selanjutnya halimun awwahun halimun. La awwahun halimun. Jadi kalimat itu saya ambil. Nah, kenapa faqih? Faqih itu tujuannya biar nanti punya generasi pejuang agama. Dan generasi pejuang agama ini punya ilmu agama yang mendalam. Bukan sekedar khutbah saja. Bukan sekedar berceramah saja. Bukan sekedar jadi da'i saja. Saya ambil contoh. Di tengah ribuan para alim, di tengah ribuan para penceramah hari ini, itu kita cuma punya sedikit orang alim yang faqih di bidangnya. Kita ambil contoh Dr. Mustafa Umar yang konsen di bidang tafsir Al-Quran. Kita ambil contoh Dr. Dasman Yahya yang alim dalam bidang hadis dia. Kita ambil contoh Dr. Mawardi Muhammad Saleh yang faqih di bidang ilmu fikih dia. Dan itu langka. Ketiga-tiga ini dikenal oleh skala internasional keilmuan mereka. Tapi, ada tapinya. Orang seperti ini sangat langka hari ini. Maka Nabi, perkataan Nabi itu terbukti. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi pejuang agama. Kemudian menjadi orang yang benar-benar alim di bidang dia dan faqih pada bidang dia. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, di mana terakhir pembahasan kita Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Lalu pula Ustaz, lah 2 bulan pun. Yang kedua itu apa? Orang yang sengaja meninggalkan salat. Taib, mantap Nenek, alhamdulillah. Terima kasih Nenek. Baik. Kemarin al-kabira ar-rabi'ah fi tarqis salah. Dosa besar selanjutnya kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, juga dinukil oleh Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti, dijelaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi tentang tarkus salah. Meninggalkan salat. Meninggalkan salat ini kemarin sudah kita bahas. Ada yang meninggalkan salat dengan sengaja, amdan. Tarikus salati amdan. Sengaja meninggalkan salat. Tapi ada orang yang meninggalkan salat tidak sengaja. Nanti ada lagi makna yang ketiga itu adalah yuakhiru an salatihi. Ta'khirus salat. Kita ambil yang pertama kemarin sudah ya. Yang dia meninggalkan solat tapi tidak sengaja. Sudah ya? Meninggalkan solat tidak sengaja. Dan itu ada pada poin tertentu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Rufi'al qalam an salat. Jadi orang-orang yang mohon maaf meninggalkan solat. Atau tidak sengaja meninggalkan solat. Dalam 3 kondisi ini. Itu mereka bersalah tapi tak berdosa. Salah tapi tak berdosa. Cukup mereka datang kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah, selesai. Allah terima ampunan mereka, permintaan maaf mereka dan taubat mereka. Yang kedua, ada orang yang salat yang sengaja meninggalkan salat. Nah, orang yang sengaja meninggalkan salat ini, yang pertama, di awal waktu dia sengaja melalaikan salat dia, kelak nanti salat di akhir waktu saja. Ternyata ketika mendekat waktu salat dia dilalaikan, dilupakan. Ansaniyahus syaitan. Ansahus syaitan. Dilupakan oleh syaitan. Sehingga dia tak jadi salat. Sampai di sini paham Ibu? Bapak Ibu semua paham ya? Jadi orang yang meninggalkan salat. Nah, pada posisi seperti ini, orang yang sengaja meninggalkan salat autarikus salah amdan, orang seperti ini kata mazhab Imam Syafi'i tidak boleh mengqada salatnya kalau dia sengaja meninggalkan salatnya. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i.
Tapi ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan boleh mengkodok solat dia. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, mereka katakan boleh mengkodok solatnya sekalipun dia sengaja meninggalkan solat dia. Ini baru pada poinnya kodok untuk orang-orang yang telah meninggalkan solat. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada qada dalam salat. Tidak boleh qada dalam salat. Karena bagi beliau, tidak ada hukum mengqada salat. Yang meninggalkan salat, cukup bertaubat kepada Allah. Fa in taqabbala taubatahu fafalah. Wa illa khasira. Kalau Allah menerima taubatnya, dia berbahagia. Kalau Allah tak terima taubatnya, maka dia merugi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Malik berada pada tengah-tengah. Kata mazhab Imam Malik, yang boleh mengkodok solat itu orang yang tak sengaja meninggalkan solat. Tapi kalau sengaja meninggalkan solat, la qada'a li salatihi. Tidak ada namanya kodok solat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sebagian membolehkan kodok solat bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja. Sebagian. Karena sebagian lagi tidak menerima kodok solat. Baik, sampai di sini paham Ibu? Sekarang yang ketiga, mengapa mereka meninggalkan solat? Mengapa mereka sengaja meninggalkan solat? Satu, pada hakikatnya orang yang sengaja meninggalkan solat itu mereka yang pertama dilalaikan oleh waktu. Yang kedua, sengaja mengakhirkan waktu pada awalnya. Jadi awalnya dia pengen mengakhirkan waktu saja. Ternyata ansahus syaitan, hingga lupa dengan solat tadi. Ada yang seperti itu. Nanti aja dulu solatnya. Ini masih belum selesai nih. Ketika sedang asik bekerja, masuk waktu asar. Tinggal enggak solatnya itu? Sengaja apa tak sengaja? Sengaja. Sampai di sini paham Ibu-ibu ya? Baik. Orang yang sengaja meninggalkan solat. Apa sebab mereka meninggalkan solat itu? Satu, memang mereka tidak mau melaksanakan solat. Yang kedua, mereka memang dilalaikan oleh waktu atau mereka disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang berbahagia, ada dalam satu buku itu begini judulnya. Tuhan, maafkan aku, kami sedang berzinah, kata dia. Itu sebenarnya merespon tentang satu pernyataan ketika Allah perintahkan dia melaksanakan perbuatan baik dan solat. Apa kata dia? Tuhan maafkan kami sedang berzinah, kata dia. Ada bahasa yang lain dalam buku yang lain. Apa kata dia? Tuhan, kami sedang sibuk, entar ya solatnya, kata dia. Ini dalam tulisan satu novel. Dalam novel. Tapi sebenarnya pembahasannya samakah isinya? Isinya sebenarnya ingin menunjukkan betapa banyaknya kelak manusia disibukkan dengan perbuatan sehingga mereka melupakan Allah. Bayangkan orang-orang di akhir zaman itu Bapak Ibu, mereka disibukkan dengan perbuatan, mereka lupa sholat. Jadi seakan-akan Allah itu tak penting dalam hidup mereka. Kenapa? Karena sholat itu menjadi sebuah kewajiban dan beban. Apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Jadikan sholat itu hobi. Maka tak ada beban bagi Anda untuk melakukan dia. Sekarang pertanyaannya, sholat jadi beban apa tidak? Jangan bilang tidak. Saya tanya Bapak Ibu semua. Andai kata surga dan neraka tidak ada, mau tidak sholat? Serius? Itu karena sudah dapat janji. Coba kalau belum dapat janji. Begitukah? Ya. Apa kata Wawan Setia dalam buku dia? Apa kata beliau? Andaikan surga, ternyata surga dan neraka itu tidak pernah ada, kata dia. Wah, itu bahaya itu Bapak Ibu. Sehingga kata Imam Al-Ghazali dalam pembahasan itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, begitu juga yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari dalam kitabnya Asrarus Salah. Apa kata beliau? Rahasia-rahasia solat itu sebenarnya bagaimana orang itu solat menikmati solat. Sehingga ketika mereka menikmati solat, itu mereka ketika ketinggalan solat itu rasanya bersalahnya minta ampun. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita tinggal solat, ada enggak merasa bersalah? Ada. Tapi tinggi enggak? Nah itu dia. Saya punya guru, ketika dia ketinggalan solat asar, itu menangisnya dari pagi sampai malam. Menangis terus. Sampai orang tuanya bingung gimana caranya nih. Akhirnya dipanggillah guru, seorang ustadz juga.
disampaikan ke beliau bahwa orang-orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat, dia sampaikan orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat, orang yang sengaja meninggalkan sholat, datanglah kepada Allah dalam taubatnya dan lain sebagainya. Lama memberikan penjelasan sampai 3 hari itu. Berulang-ulang ustadznya datang, dia tetap menangis dan sedih, merasa terpukul. Nah, pertanyaannya, ada enggak orang hari ini yang seperti itu? Ada tinggal sekali itu kan ngodok, nah, kan gitu. Kalau enggak begini bahasa mereka, tinggal ntar tobat bisa. Betul ya begitu ya? Kadang-kadang begitu kita, ketika maksiat tobat. Makanya banyak manusia hari ini tobat maksiat, tobat maksiat. Itu lebih baik daripada tidak taubat sama sekali. Ada yang tak taubat sama sekali? Ada. Baik, poin yang kedua sudah. Sekarang poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Apa azabnya bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat? Apa azabnya bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma salakakum fi saqar. Ada 2. Penghuni neraka sakar itu ada 2. 1. Apa kata dia? Lam nakum minal musallin. Lam nakum minal musallin. Kami tak solat. Yang pertama. Yang kedua. Walam nakun nut'imul miskin. Tidak memberi makan anak orang-orang miskin. Anak yatim, orang miskin. Jadi orang yang tak mau bersedekah. Orang yang tak mau bersedekah, orang yang tak mau perhatian kepada orang miskin, orang yang meremehkan orang miskin, orang yang menginjak-injak kehormatan orang miskin, yang merendahkan orang miskin, neraka sakor. Tapi besok jangan sampai kalau ada nampak orang, tak mau bagi orang sedekah nih, neraka sakor kau nih, tak boleh. Jangan pula begitu, tak boleh tuh. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjanjikan. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak sholat dan tidak mau memberikan sebagian daripada hartanya kepada orang yang berhak menerimanya, aku masukkan ke dalam neraka sakar. Dalam Al-Quran Allah kata, sesungguhnya di dalam harta kalian itu hakun. Ada namanya hakun lis-sa'ili wal mahrum. Betul ya Ustaz Fajri? Masya Allah. Ini enaknya kalau ada ahlul Quran di sini. Jadi Quran berjalan gitu. Indeksasi Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Di dalam harta kalian itu ada haknya orang lain. Haknya sa'ilin. Sa'ilin itu kalau bahasa lainnya pengemis. Atau bahasa lainnya orang tak mampu. Orang miskin. Yang selalu menunggu uluran tangan daripada manusia. Jadi Bapak Ibu, yang paling terhormat itu jangan nunggu orang miskin datang meminta ke rumah kita. Tapi kita yang datang ke rumah mereka, itu yang paling terhormat. Kenapa? Karena kewajiban sebenarnya bagi kita datang ke rumah mereka untuk menanggapi kehidupan mereka. Sekarang saya tanya, mereka yang datang ke kita atau kita yang datang ke mereka? Jelas mereka yang datang ke kita. Sampai-sampai hati kita bilang begini, untung kami tak miskin, tak datang minta-minta. Atau kasihan aku miskin, dia sini aku kasih. Itu tingkat keimanannya masih terlalu rendah, kata Hasan Al-Basri. Karena tingkat keimanan yang paling tinggi itu, kata Imam Hasan Al-Basri, ketika memberi sesuatu kepada orang lain tak pernah menganggap orang lain itu rendah daripada diri dia. Itu berat tuh Bapak Ibu. Kapan-kapan pelajarilah itu. Cari guru tasawuf. Untung saya tidak tasawuf. Tapi nanti Bapak Ibu cari. Ketika belajar itu, kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu bilang begini. Ada rahasia dalam sedekah itu sampai Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Saya pernah menuliskan satu tulisan itu begini. Hukum memberi atau bersedekah itu dibandingkan dengan etika. Ketika ibu-ibu memberi orang dengan mengatakan aku kasihan sama dia, makanya aku kasih dia. Itu serendah-rendahnya iman. Serendah-rendahnya iman. Karena begini, sifat dalam bersedekah itu kata Imam Al-Ghazali dalam petikan kitab Ihya Ulumuddin, dalam judul kitabnya itu Asrar Zakah itu, memberilah Anda kepada orang lain sampai Anda nggak mengerti apakah dia ini miskin atau tidak. Itu berat tuh. Sangat berat sekali. Sama halnya ketika Nabi melakukan atau memberikan sedekah, Nabi memberikan di mana orang itu turun, di mana tempat orang itu naik, di situ dia taruh. Yang tahu cuma Nabi dengan Allah. Bahkan orang yang menerima itu tak tahu. Tapi kalau sekarang tak bisa begitu. Cari sendalnya, di mana sendal orang tadi? Kita taruh di bawah sendal dia, hilang sama orang lain. Nah, ini muskilah kita hari ini. Maka kata poin yang kedua, kata Umar bin Khattab, boleh memberi kepada orang tersebut yang tahu kita, kemudian orang tersebut dan Allah. Tapi ada poin ketiga, kata Abu Bakar Siddiq.
Dan sengaja Rasulullah menunjukkan tersebut. Ketika Utsman bin Affan, Abu Bakr Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal, Abu Sufyan sengaja dipancing oleh Rasul. Siapa yang mau bersedekah hari ini? Angkat tangan mereka. Yang tahu siapa? Mereka, Rasulullah, orang lain, orang yang menerima, dan Allah. Jadi semua model itu diterima oleh Allah. Hanya saja sahabat zaman dulu hati dia masih kuat, iman dia. Kalau sekarang hamba Allah ajalah, kata dia. Siapa hamba Allah tu? Aku. Lah hamba Allah tapi tunjuklah aku. Itu tak jadi hamba Allah. Sampai di sini paham Ibu ya? Kembali kepada poin tadi. Masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Orang yang sengaja meninggalkan salat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Ulama berbeda pendapat, ulama tafsir berbeda pendapat tentang pemahaman ini. Apakah yang sengaja meninggalkan solat atau ta'khir solah? Kita ambil petik dari pemahaman Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Tafsir Al-Munir. Apa kata Wahbah Zuhaili? Orang seperti ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini, itu orang yang ta'khirus solah, yang lalai dalam solat dan sengaja mengulur waktu dia untuk solat. Misal, solat asar jam 3.30. Dia solat zuhur dia jam 3.25. Atau jam 3.20. 10 menit lagi mau asar. Itu solat zuhur dia. Nah orang seperti ini, oleh beliau dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili, menukil dari pernyataan Imam Nawawi dalam kitab dalam tafsir Al-Munir sama. Apa kata mereka? Itu untuk orang yang ta'khirus shalah. Tapi kalau mereka yang sengaja meninggalkan salat amdan, apa kata mereka? Dalam riwayat yang lain kata para ulama itu jahannam, kata dia. Wa huwa fi syiddati jahannam. Mereka masuk dalam neraka jahannam yang begitu sadis. Kira-kira neraka jahannam apa tidak? Tapi kata Ibnu Taimiyah, nah ini kita nukil sedikit pemahaman Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Razak Al-Badar mengatakan, orang-orang yang sengaja meninggalkan salat disamakan neraka dia dengan nerakanya orang-orang yang ta'khirus shalah. Ta'khirus shalah. Apa itu? Mengakhirkan salat, sengaja melalaikan salat. Tetapi dalam pemahaman yang lain, kata Imam Al-Ghazali, orang yang sengaja mentakhirkan salat pada poin yang ketiga. Tadi poin pertama orang yang meninggalkan solat tidak sengaja. Poin yang kedua sengaja meninggalkan solat. Poin yang ketiga orang yang mengakhirkan solat. Oke, yang lalai dan mengakhirkan solat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang mengakhirkan solat atau solatnya di akhir waktu, itu dia salatul munafiqin. Wa man yuakhir salat fa innahu min salati al-munafiqin. Orang yang mengakhirkan solat dia, mereka masuk dalam kategori orang-orang munafik. Allah kata dalam Al-Quran, orang munafik itu di mana neraka dia? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di kerak-kerak api neraka, kata dia. Sekarang neraka apa untuk orang munafik? Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang munafik, orang kafir masuk neraka jahannam. Yang pertama kali masuk bukan kafir, munafik dulu. Baru masuk orang kafir. Kira-kira orang munafik itu di antara kita ada apa tidak? Kok bisa pula bilang ada? Mudah-mudahan tak ada, Ustaz. Itu yang paling baik. Ini kalau ada berarti optimis sekali. Na'udzubillahi min. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau nampak saudara kita belum sholat, dan dia nampak waktu sudah berjalan, ingatkan. Cik Puan. Jadi Cik Puan kan? Sholat. Dah sholat belum? Belum. Ayo ke masjid, sholat. Kalau sudah habis waktunya, sudah selesai, ingatkan lagi terus. Yuk sholat. Sholatlah dulu. Begitu juga untuk anak-anak kita. Makanya kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara itu maknanya tidak pendek segitu aja. Jagalah keluargamu dari azab api neraka. Bukan segitu aja itu. Panjang lagi maknanya itu. Dan luas.
Karena kelak di akhir zaman kata Nabi terbuka bebas. Semua kehidupan di dunia ini merajalela perzinahan, maksiat dan lain sebagainya. Semua orang jauh daripada ibadah, jauh daripada nilai agama, jauh daripada solat. Orang solat bukan untuk Allah, tapi orang solat untuk manusia. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga kata Nabi, merujuk kepada kalimat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya apa? Jaga anakmu dari neraka sakar, jaga anakmu dari neraka jahanam. Ini laki awak nampak bini belum solatnya diam ya. Begitu juga sebaliknya. Tak nampak laki dia tidur aja. Lah disuruh sembahyang lah, tak juga mau dah gitu. Ingatkan terus sampai dia bosan. Biarlah dia marah-marah lah. Yang penting dia solat. Ini takut kena marah itu masalahnya. Galak marah dia saat itu. Nah, itu masalah tuh. Sampai sini paham ya Ibu ya? Baik. Apa kemudian Nabi kata dalam hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum. Kata Nabi, perbedaan antara kita dengan orang kafir itu apa? As-salah. Salat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkan salat orang kafir. Sekarang saya lihat, saya urut Bapak Ibu. Salat ini masuk rukun iman atau rukun Islam? Baik. Dalam rukun Islam itu yang pertama apa? Syahadat. Saya tanya, kalau orang tak bersyahadat dia Islam atau bukan? Bukan. Kalau dia batal syahadatnya kafir atau bukan? Nah, jangan cepat-cepat mengkafirkan orang. Kalau batal syahadat dia, tertolak amal ibadah dia, kufur. Apa nama kufur? Dia kafir secara keluar dari para Islam tidak, tapi dia melakukan perbuatan kufur yang sebanding dengan perbuatan orang kafir. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Misal. Ada orang muslim melakukan perbuatan syirik. Dia sudah kufur kepada Allah. Meskipun dia tidak kafir. Tapi perbuatan dia sama dengan perbuatan orang yang tidak percaya kepada Allah. Kufur. Satu. Itu kalau syahadat. Rusak dua-dua dia. Mau syahadatnya kepada Nabi, mau syahadatnya kepada Allah. Kalau rusak salah satu di antara dia, habitat a'maluhum wa hum fi al-kufri. Mereka terjerumus dalam perbuatan kufur. Satu. Setelah syahadat apa lagi? Salat. Kalau orang meninggalkan salat, kata Nabi kafir. Kafir di sini bukan berarti dia keluar daripada Islam. Tapi dia sama dengan orang kafir yang melakukan perbuatanku, yang meninggalkan solat. Sekarang ada orang yang mengingkari solat. Ada nggak yang mengingkari solat? Jangan bilang tak ada. Ade Armando. Ini aman kan Bang? Aman kan? Ini kan udah biasa tuh. Udah tersebar juga tuh. Ade Armando mengingkari solat itu wajib. Apa kata dia? Tidak ada dalil solat wajib. Dah sampai sini paham Ibu? Orang seperti ini sudah tidak sholat dan mengingkari sholat. Berapa salahnya? 2. Itu baru yang nampak. Yang tak nampak itu banyak. Sehingga bisa 3, bisa 4, bisa 5. Sudah dia tak sholat, kafir dia. Artinya dia melakukan perbuatan kufur. Yang kedua, ingkar dia dengan dalil atau kewajiban sholat itu sendiri. Penyebab dia tak sholat apa? Ya karena dia tidak percaya dengan dalil sholat tadi. Karena bagi dia tak ada dalil kewajiban sholat. Aqimis salata lidzikri, kata dia bukan. Itu sholat sunnah. Atau kata dia makna sholat itu sama dengan zikir, cukup zikir saja. Ini Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang, sudah sholat kau sudah. Kapan kau sholat? Sudah barusan aku sholat. Lo mengingat Allah itu sudah sholat kata dia. Itu dalilnya Pak. Aqimis salata lidzikri. Itu dalil dia. Kenapa orang solat dengan mengingat Allah? Dalilnya itu. Karena makna solat itu kata dia zikir. Arti zikir itu artinya mengingat. Itu orang liberal tuh kayak gitu dia. Sama pada poin yang pertama mengingkari kewajiban solat. Orang liberal juga tuh. Liberal, sekuler, semualah masuk dalam diri itu. Itu munafik semua itu. Munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Udah paham belum? Masih takut atau tak takut meninggalkan sholat? Takut. Ibu takut. Anaknya takut tak?
Nah, itu dia masalahnya Ustaz. Jangan cari aman sendiri. Jangan cari aman sendiri. Tapi dia udah besar Ustaz. Sudah punya akal Ustaz. Dah kami sampaikan untuk sholat. Kalau perlu berbuih mulut ni tak masalah. Karena jangan sampai orang tua itu abai dengan kewajiban dia. Sudah dikasih tahu Ustaz, sudah dibangunkan, sudah disiram pakai air, tetap aja dia tidak mau sholat Ustaz. Sudah dipukul, tak mau juga sholat Ustaz. Sudah dicaci, sudah dipaksakan, tak mau juga sholat. Sudah dinasihati, tak mau sholat. Itu terlalu besar iblis dalam diri dia. Sampai tak mau menerima nasihat, diruqyah sekali-sekali. Suruh Ustaz Fajri, tolong ruqyah anak kami ini Ustaz Fajri. Kalau bisa 3 jam, 4 jam suruh ruqyah kali. Penting ya, ini ada abang tukang ruqyah depan kita nih. Nah, ruqyah bang, yang tak mau sholat itu ruqyah. Ada usaha, ada. Harus ada begitu, iya. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Betul Ustaz Fajri? Nah, itu kalau enaknya Ustaz Fajri itu. Harus rutin tuh. Doakan anak. Ini ndak. Yang anak tak semayang bonting kau lantak. Masuk api nyako kau. Memang itu yang diharapkan mak bapak deh. Sampai anaknya pun didoakan masuk neraka jahanam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, kembali kepada poin tadi. Apa kata para ulama? Kata Nabi, perbedaan kita dengan orang kafir itu adalah salat. Maka orang yang tidak salat, itu neraka dia dikategorikan oleh para ulama 2. Kalau dia cuma sekedar meninggalkan salat saja, dikatakan sebagai masuk ke dalam neraka sakar. Tapi kalau dia sengaja dan tidak salat dan mengingkari kewajiban salat, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dalam pandangan ulama yang lain mengatakan, yang dimaksud dengan neraka sakar itu adalah khusus bagi orang yang mengakhirkan salat. Mengakhirkan salat. Tapi sebagian lagi yang mengatakan ada orang yang sengaja meninggalkan salat sama dengan orang yang mentakhirkan salat, neraka dia neraka sakar. Ingat Bapak Ibu, takhirus shalah di sini sengaja mengakhirkan salat. Ingat itu. Ini poin pentingnya di sini. Sengaja mengakhirkan salat. Tapi kalau tak sengaja mengakhirkan salat karena ada aktivitas yang mendadak dan aktivitas yang penuh yang tak bisa ditinggalkan, sehingga Bapak Ibu kemudian melaksanakan salat 20 menit sebelum salat asar misalkan, atau 30 menit, maka itu belum masuk dalam kategori yang tadi kata para ulama. Karena ada makna salat itu tepat waktu di waktu yang tepat. Salat tepat waktu dan salat di waktu yang tepat. Itu pemahaman para ulama. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau salat tepat waktu, ketika azan berkumandang, datang ke masjid. Salat dia. Maka itu namanya salat tepat waktu. Tapi kalau salat di waktu yang tepat, dia masih melaksanakan salat, tapi di waktu yang di waktu yang sama. Salat zuhur dia dilakukan di waktu yang zuhur. Salat maghrib dia lakukan di waktu yang maghrib. Maka Bapak Ibu ada pesantren yang mengakhirkan salat. Kita ambil contoh. Pesantren azan itu jam 12. Pesantren itu baru azan jam 12.30. Lambat apa tak lambat? Lambat. Boleh apa tak boleh? Boleh, karena pemahamannya pada poin yang tadi. Sampai di sini paham ya? Salat tepat waktu atau salat di waktu yang tepat. Yang tak boleh itu 10 menit, 20 menit, 15 menit, sampai 30 menit. Batasnya kata para ulama, ada yang membatas, ada yang memberikan batasan, ada yang tidak memberikan batasan. Dalam hadis Nabi cuma disampaikan, qurbas salati ba'dah. Mendekati waktu salat selanjutnya, kata Nabi. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika perkataan mendekati salat pada waktu yang selanjutnya. Nah, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang bilang setengah jam, ada yang bilang 15 menit, ada yang bilang 20 menit, ada yang bilang 1 jam. Tergantung jarak salat. Kalau salat maghrib ke isya, itu 10 menit sebelum salat isya, baru dia salat maghrib, itu sengaja tuh. Atau kata para ulama yang dilalaikan dengan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Ah, ini dah. Jualan misalkan. Bukan tak bermanfaat, bermanfaat itu. Betul.
Tapi kalau seandainya dia bisa membagi, kami tutup dulu, kami mau sholat. Nah, kan itu lebih baik. Itu lebih baik. Jangan sampai tinggal sholat. Orang yang meninggalkan sholat, semua yang dia miliki akan Allah ambil keberkahannya serta fisiknya. Perlahan-lahan. Dan orang yang istiqamah dalam sholat dia, maka mereka diberikan kelebihan rezeki, diistiqamahkan keberkahan dalam rumah tangga dari sisi rezeki dan kesehatan mereka. Jadi masih mau bertahan apa tak mau bertahan? Masih pengen aman atau tak aman? Baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sudah paham belum Bapak Ibu? Baik. Kira-kira. Ada yang mau meninggalkan sholat? Orang yang sengaja meninggalkan sholat berarti dia sengaja mengurangi rezeki dalam rumah dia. Orang yang meninggalkan sholat, dia sengaja membuat rumah tangga dia rusak. Orang yang meninggalkan sholat, dia sengaja menghilangkan kerukunan rumah tangga. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia sengaja mencabut keberkahan dalam rumah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia sengaja menghilangkan cahaya dari rumah. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Jadi kalau tak solat dia hilang cahaya tadi. Jadi malaikat tu segan masuk rumah orang yang tak solat. Malaikat tu tidak mau masuk dalam rumah tu 3. 1 orang yang tak solat, yang kedua yang tidak dilantunkan ngaji dalamnya, yang ketiga ada barang-barang yang menyerupai manusia, baik foto maupun patung. Nah, jangan tersinggung. Foto kami lebih besar lagi Pak Ustaz. Itu tanda-tanda tuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Malaikat tidak mau masuk di situ ke rumah orang-orang yang. Tapi kalau foto pribadi masa tak boleh Pak Ustaz? Ya tergantunglah. Kapan-kapan kita bahas masalah foto. Ini panjang pembahasannya, tadi hilang cerita nanti. Panjang Bapak Ibu, pembahasan foto itu panjang sekali. Ulama berbeda pendapat tentang foto sehingga pemahaman foto itu menjadi perdebatan yang paling unik. Sampai-sampai ya kapan-kapan waktulah kita cari. Ini tidak selesai nanti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celakalah kata Allah orang-orang yang sengaja melalaikan salat dan mereka dengan salatnya itu memang mereka takhirkan dan sengaja mereka lalai di sini. Kenapa? Karena ada pekerjaan lain tadi. Jadi begini Bapak Ibu, konsep yang harus kita tanam. Nabi menanamkan konsep ini begini. Kata Nabi, kalau salat tinggalkan yang lain, dulukan salat. Ini konsep Nabi. Konsepnya Utsman bin Affan sama. Konsepnya Amr bin As sama. Konsepnya Al-Hasan sama. Tinggalkan salat, tinggalkan pekerjaan yang lain, berburulah menuju salat. Makanya di Mekah itu begitu dia modelnya. Mekah Madinah tutup, sekarang tak lagi. Azan berkumandang masih tetap buka dia. Udah terlalu liberal sedikit. Agak-agak liberal lah Saudi itu sekarang. Tapi mereka sholatnya di depan apa itu? Di depan toko itu. Jadi habis sholat selesai langsung mulai jualan sekali. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Karena begini Bapak Ibu. Konsep ini penting untuk ditanamkan. Kalau kita mau mencoba untuk menjalankan konsep ini, insya Allah itu keberkahan dalam rumah dia dan rezeki. Apa kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi menukil dari perkataan para ulama terdahulu, ulama salaf, kata dia, la yudayyiqu min amwalihi wa la rizqihi hina ma yamshuna ila salati wa yubadiru ila salah. Orang yang melaksanakan salat dan mendahului salat, Allah tidak akan pernah membuat rezeki mereka sempit. Tak akan pernah. Dan itu Bapak Ibu boleh dibuktikan. Buktikanlah. Buktikan. Dan kami sudah membuktikan. Dan kawan-kawan kami sudah membuktikan. Ketika salat mereka tinggalkan. Semuanya mereka tinggalkan. Pergi salat. Bahkan yang uniknya lagi. Sengaja dia buka toko dia tuh. Dia tinggal aja langsung. Saking percayanya sama Allah. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba di sini. Kalau bisa diangkatnya toko itu diangkatnya. Nah itu yang menjadi masalah kita tuh. Tapi kan ya begitulah. Jangan pula suuzon tak boleh. Baik.
Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mata yu'mar sabi bis salah. Kapan anak itu disuruh salat? Betul ya? Ini Nabi yang ngomong. Kata Nabi dari riwayat Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Muru as-sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin." Berapa itu berarti? Umur 7 tahun suruhlah anakmu salat. Umur 7 tahun suruhlah. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu. Kalau sampai 10 tahun dia tak solat, pukul. Tapi bukan pakai rotan. Bukan pakai bambu. Bukan pakai parang. Bukan pakai beluti. Tapi pukullah pakai tangan. Pukulan yang diberikan itu hanya untuk sekedar mengingatkan. Gua ngaju anak celakong kau pak. Itu enggak tuh dah. Itu namanya pukul bonci namanya. Azan Ustaz. Ya udah. Oh kita melambat sedikit. Tak apalah. Sikit. 1 menit lagi. Itu bulan depan insyaallah kalau Allah izinkan kita ketemu lagi. Wa fi riwayatin ukhra muru auladakum bis salah wa hum abna'a 7 wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 10. Kalau sudah 7 tahun suruh salat. Kalau tak mau salat pada 10 tahun pukul. Ini berbeda pendapat makna pukul. Tidak boleh memukul anak dengan nafsu. Tapi pukullah dengan memberikan pelajaran. Itu dia. Jadi apapun alat pukulnya, jangan dipakai lagi. Kayak besi, kayu, semuanya jangan. Tapi pukullah dengan tangan. Dan pukul dengan tangan itu bukan dengan nafsu. Pukul untuk memberikan pendidikan. Artinya apa? Diterjemahkan oleh para ulama kontemporer, perlu adanya ketegasan dari orang tua menyuruh anak sholat. Coba Bapak Ibu bayangkan hari ini. Kita lihat. Yang banyak datang ke masjid, yang sudah mau mati atau masih lama mati? Jangan mengaku Pak, mati itu mau muda, dia mau tua, dia tak ada rahasia Tuhan itu. Artinya, yang banyak datang ke masjid lanjut usia atau senja? Iya senja sama lanjut usia sama. Coba kita tengok yang datang sekarang nih. Mana yang umur 20 tahun ke bawah? 30 tahun ke bawah? Jangan bilang tak ada abang nih 30 nih kayaknya. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Akhir zaman itu. Ini saya petik kalimat terakhir. Akhir zaman itu. Penghuni masjid itu bukan lagi anak muda. Kalaupun anak muda, mereka datang ke masjid itu bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah. Tapi mereka untuk pamer dan bermegah-megahan. Maka ketegasan orang tua dari hari ini, kalau kita tak bisa tegas kepada anak, kalimat ku anfusakum tak berlaku. Tidak berlaku. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami? Balik ke rumah setelah ini, periksa anak kita. Jangan kasih motor sebelum dia sholat. Jangan kasih HP sebelum dia sholat. Biarkan dia menangis di sini. Daripada ibu bapak kelak menangis di akhirat. Kita yang menangis. Jangan bangga anak itu tak sholat. Sekarang tuh lebih banyak anak tuh bangga orang tuanya. Anaknya ikut les bahasa Inggris. Sampai lewat waktu batas sholat. Tapi tak bangga kalau anaknya sholat tuh. Anakku di mana? Anakku mana tak sholat? Tak, anakku lagi les. Bangga pula anaknya les lagi. Sementara anaknya tak sholat. Nanti Bapak Ibu, penyesalannya kapan? Ini pernyataan Habibie langsung. Apa kata Habibie? Aku menyesal anakku tidak sekolah agama, kata dia. Itu Habibie itu, sebelum dia meninggal. Aku menyesal anakku tidak sekolah agama. Sehingga dia tak paham tentang agama. Banyak Bapak Ibu, Soeharto itu menyesal anaknya tak belajar agama. Jangan salah. Tapi kan tak mungkin ini disampaikan. Soeharto menyesal anaknya tak masuk sekolah agama. Tak mungkin disampaikan. Kalau sempat disampaikan, banyak yang ikut. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini dalam aspek sejarah, tak akan disebut. Maka Bapak Ibu, kata guru saya, hukum menuntut ilmu agama, agar anak itu bisa selamat, hukum dia wajib
Siapapun itu di antara kita, mempelajari ilmu agama wajib. Setelah itu dia nak pelajari ilmu teknik dan lain sebagainya terserah. Tapi hukum mempelajari ilmu agama wajib. Ada pertanyaan? Mesti tak ada. Oh belum? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Sudah azan insyaAllah. Lain waktu kita ketemu lagi, mudah-mudahan dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan dan kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.